saya Arifa Eliora dengan NIM 2004685. Berikut ini saya akan menjelaskan media konvensional dan media presentasi serta penggunaannya dalam pembelajaran sejarah. Media konvensional atau yang kita kenal dengan media non-IT merupakan media yang dapat digunakan tanpa bantuan alat-alat elektronik. Nah, contoh dari media ini seperti grafis, model, card, spacement, dan sebagainya. Dengan tidak adanya tuntunan perangkat elektronik yang pada umumnya memerlukan energi listrik, jadi media ini dapat digunakan di berbagai daerah yang belum memiliki sumber energi listrik. Untuk penggunaan media konvensional ini, contohnya yang pertama, saya di sini menggunakan gambar. Dalam pembelajaran sejarah, gambar dapat memperjelas suatu masalah atau peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu, dalam bidang apa saja, untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan suatu masalah. Yang kedua, yaitu saya menggunakan sketsa. Jadi dalam pembelajaran sejarah, penggunaan sketsa atau draft kasar bisa melukiskan bagian-bagian pokok yang tanpa detail karena setiap orang yang normal dapat belajar menggambar. Setiap guru baik harus dapat belajar menggambar. Setiap guru yang baik haruslah dapat menuangkan ide-idenya ke dalam bentuk sketsa. Jadi sebagai guru, kita menyiapkan media sketsa ini terlebih dahulu kita harus menggambarkan. Kemudian yang ketiga yaitu diagram. Penggunaan diagram ini yaitu sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol-simbol. Diagram ini atau skema menggambarkan struktur ide dari objek secara garis besar. Kemudian bagan. Nah, dalam pembelajaran sejarah kita dapat menggunakan bagan. Kenapa kita harus menggunakan bagan? Karena bagan ini dapat menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan secara visual. Kemudian grafik. Grafik ini dapat menggambarkan data kuantitatif secara teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Media selanjutnya di sini saya menggunakan media presentasi. Nah, media presentasi ini termasuk ke dalam media elektronik yang biasanya menggunakan laptop dan infocus. Apa sih kegunaannya media ini dalam pembelajaran sejarah? Jadi kebanyakan siswa berasumsi bahwasannya pembelajaran sejarah itu sangat monoton atau terlalu banyak materi. Nah, melalui media presentasi ini kita dapat menyajikan materi itu poin-poinnya saja. Jadi si siswa itu tidak merasa malas untuk belajar. Biasanya dalam media presentasi ini saya juga menggunakan video dari YouTube. Apa sih kegunaan video itu? Misalnya saya mengambil materi pengerahan kebijakan Romusa pada masa pendudukan Jepang. Nah, melalui video ini kita dapat memberikan gambaran atau cerita secara langsung kepada siswa bagaimana terjadinya peristiwa itu. Jadi si siswa dapat memahami atau menganalisis terhadap peristiwa yang pernah terjadi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia.